Gua kali ini kedatangan sebuah monitor yang mendobrak pasar. Tapi kalau kita ngomongin sebuah monitor mendobrak pasar, kayaknya nggak cocok deh kalau gue pakai baju ini. Nah, ini lebih pas kayaknya kalau kita ngomongin sebuah monitor yang worth it di budgetnya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari sebuah monitor 27 inch dengan resolusi 2K dan refresh rate 165 Hz, itu biasanya di harga berapa sih? Ada yang jual kan 3,2 jutaan tuh. Ada yang jual juga 2,8 juta. Dan paling murah itu kayaknya 2,5 sampai 2,6 juta deh. Tapi kali ini kita mau ngebahas semua spek tadi, monitor yang punya semua spek tadi, tapi harganya cuma 2,3 juta. Jadi yang kita mau bahas di video kali ini adalah Tecware Prime F27161Q. Sebenarnya ini bukan monitor 27 inch pertamanya Tecware, karena sebelumnya udah ada 27 inch 165 Hz tapi di resolusi FHD. Nah sekarang datanglah monitor 27 inch 165 Hz mereka dengan resolusi 2K dan harganya ini cuman 2,3 juta karena ini masih masa promo dan itu katanya hanya untuk beberapa pembeli pertama. Tapi jujur aja 2,3 juta buat monitor 2K 165 Hz itu kan murah banget ya. Jadi kita penasaran dengan monitor ini. Buat unboxing dan kelengkapan ya kurang lebih monitor ini tuh standar. Boxnya lucu sih, ada gagang-gagangnya gitu. Jadi detail kecil yang bagus buat sebuah monitor Kerehore. Di dalamnya terdapat kaki dan tiang yang walaupun terlihat pipih tapi semuanya ini terbuat dari metal loh. Merakitnya ya cukup gampang, tapi masih membutuhkan obeng, jadi nggak tules. Kita tinggal sekrup aja bagian kakinya ke tiang, dan cover pakai fit yang udah dikasih. Lalu tiangnya juga tinggal disekrup ke bagian panel, jadi total ada 2 sekrup. Bagian tiang ini juga ada penutup rubber gitu, berwarna merah, jadi bisa menjadi lebih rapih. Walaupun gue sih lebih prefer rubbernya berwarna hitam ya. Buat kelengkapan lain hanya ada kabel DisplayPort 1.2 dan adapternya dia. Desain dari monitornya juga cukup cantik, kakinya langsing, gak banyak gimmick-gimmick gaming, dan tipis banget pula. Di belakang memang ada motif-motif gaming sedikit, dan ada VESA mount 100x100 kalau kalian mau pakai bracket. Konektornya ada lumayan banyak, ada 2 HDMI 1.4, 2 DisplayPort 1.2, dan audio combo jack buat audionya. Karena HDMI-nya juga hanya 1.4, jadi saat pakai HDMI, dia itu mentok di 75 Hz 2K atau 144 Hz Full HD. Buat mendapatkan 2K 165 Hz, ya mesti pakai DisplayPort. Dan buat movementnya, monitor ini hanya bisa di tilt ke atas dan ke bawah. Navigasinya masih memakai tombol dan belum joystick. Ya memang agak ribet sih kalau misalnya mau navigasi OSD seperti ini, tapi karena ini adalah monitor yang Kerehore, ya masih bisa dimaklumin. Di bagian tiang monitor juga tidak terdapat adanya kabel wrap, jadi kalau misalnya memakai kaki defaultnya dia, itu kabelnya lumayan berantakan. Oke, sekarang kita membahas kualitas gambarnya ya. Jujur karena harganya yang cuma 2,3 juta rupiah, gue langsung cek apakah memang benar dia itu 2K 165 Hz. Dan ternyata emang benar, kalau pakai DisplayPort kita nggak ada kendala buat dapetin 165 Hz-nya sama sekali. Color gambutnya juga sesuai dengan klaim mereka, gue mendapatkan 97% sRGB dengan Adobe RGB dan DCI-P3 yang masing-masing ada di 76%. Hanya aja, brightness dari monitor ini itu gelap banget, hanya di 160 nits. Walaupun kontrasnya udah bagus ya, di 1460 banding 1. Brightness yang segitu membuat pengalaman gaming di sini agak aneh, terutama kalau main game yang gelap seperti Cyberpunk 2077 di ruangan yang agak terang. Tapi kalau main gamenya seperti Helldivers 2, brightness ini ya nggak terlalu jadi masalah karena gelapnya itu nggak gelap-gelap banget. Asalkan ruangan bermain kalian sendiri itu nggak terlalu terang seperti sebuah studio. Gamanya sendiri di monitor ini bisa diatur antara 2.0, 2.2, dan 2.4. Tapi kalau kita sendiri udah PW di 2.2, itu tergantung subjektif aja sih. Warnanya sendiri kalau menurut kita sih lumayan bagus ya. Kita nggak tahu apakah akurasinya itu bener-bener akurat banget. Tapi kalau kita ngelihatnya itu buat nonton anime atau main game yang AAA immersive, layar ini udah capable dalam menampilkan warna yang vivid. Color temperature-nya juga bisa diatur lewat OSD antara warm, cool, normal, atau custom, di mana kita bisa mengatur hue dan saturation-nya.
Dipakai buat ngedit video, foto, atau content creating sosial media ini udah enak banget. Dan ini udah cukup asalkan kalian nggak butuh DCI-P3 100% seperti untuk perfilman. Lalu ada fitur low blue light juga, namun ini sebenarnya fitur standar yang kurang lebih sama kalau kita nyalain low blue light yang ada di Windows. Lalu kita sendiri menemukan adanya color shifting yang cukup parah. Kalau misalnya kita lihat dari atas banget, maka warnanya akan kelihatan washed out begini. Kita juga melakukan UFO test di sini. Kalau dari penglihatan kita di saat 165 fps, gambar dari UFO-nya ini cukup jelas, di mana aliennya itu kelihatan dan garis-garis UFO-nya juga terpisah dengan jelas. Di 83 fps ini masih oke, walaupun aliennya udah mulai ngeblur, tapi yang paling parah adalah saat 41 fps, di mana blurnya itu berasa banget. Jadi kita sarankan kalau mau main game di monitor ini, mendingan main game-game yang udah jelas aja bisa dapat FPS tinggi, seperti game-game kompetitif. Aslinya di OSD juga ada sih settingan response time, tapi ini kayaknya nggak pengaruh apa-apa deh, hanya pajangan dari pabrik yang nggak dicun lagi pas sampai sini. Oh iya, monitor ini juga ada settingan adaptive sync-nya, alias dia support dengan AMD FreeSync dan juga G-Sync compatible. So far dia bekerja mulus-mulus aja di RTX 3080 Ti kita. Dan terakhir, monitor ini juga nggak tahu kenapa dia itu terdeteksi di Windows sebagai monitor HDR yang walaupun saat kita nyalain sih warnanya bakal abu-abu begini. Jadi ini akan gua anggap nggak support HDR aja ya. Tecware ini didistribusikan oleh PT S-Gear Teknologi Indonesia yang juga menghandle beberapa brand lain seperti Zotac, Segotep, atau Skype. Buat monitor yang kali ini mereka memberikan garansi 2 tahun, namun bleeding itu tidak termasuk, dan buat dead pixelnya harus minimum 5 titik. So far sih kita nggak menemukan bleeding ataupun dead pixel di unit kita, tapi semoga aja nggak ada juga masalah yang aneh-aneh dengan unit kalau kalian mau beli. Selain dari monitornya, sebenarnya kita juga dikirimin light bar oleh mereka yang bernama Tecgear Beam. Ini harganya cuma 255 ribuan tapi udah touch control, bisa untuk lightnya ataupun RGB yang ada di belakang, namun intensitas cahayanya nggak bisa diatur-atur. Dan kita juga dikirimin blue light filter dari mereka, yang dimana ini tuh caranya ditempelin ke monitornya sendiri. Ya kebetulan kita dikasih yang 27 inch-nya sih. Kalau kalian mau tahu gimana cara masangnya juga sebenarnya mereka udah taruh di packagingnya itu sendiri. Kalau kita mengingat-ingat bahwa harga monitor ini adalah yang paling murah di kelasannya, sebenarnya dia udah bisa ngedeliver apa yang dijanjiin atau diklaim sama dia aja, itu udah bagus deh. 2K-nya, 165 Hz-nya, response time-nya dia juga udah lumayan bagus, terus 100% sRGB, bisa tilt, dan punya desain yang bezel-less begini juga udah bagus banget gitu. Kalau kalian mau mencari monitor dengan spek yang kurang lebih sama ini, itu mungkin kebanyakan ada di harga 3 jutaan, bahkan ada yang jual di 4 jutaan. Ada sih yang mungkin paling murah itu di 2,6 jutaan. Ya tetap nggak bisa ngalahin ini kan secara harga. Kalau misalnya kita mau ngomongin harga paling murah, sebenarnya ada satu monitor itu dari Airo, dia itu 2K 144 Hz, harganya cuma 1,8 juta tapi panelnya TN, dan gua nggak tahu itu garansinya gimana. Sementara kan kalau monitor ini udah digaransikan 2 tahun oleh PT S-Gear Indonesia. Ya kalau kalian mau coba, terserah kalian, itu TN. Sementara yang ini udah IPS. Jadi paling itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.